Halo FHUI, UI, dan Indonesia. Selamat datang di episode keempat dari podcast Mimbar Merdeka edisi spesial Hari Energi Sedunia. Podcast Mimbar Merdeka merupakan program kerja dari Bidang Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Melalui podcast ini, kami selaku Departemen Lingkungan Hidup BEM FHUI 2025 berharap dapat meningkatkan kesadaran kolektif dan wawasan para pendengar terkait isu kendaraan listrik yang tidak menggunakan bahan dasar ramah lingkungan. Dengan tema kendaraan listrik ilusi nol emisi, episode Mimbar Merdeka kali ini akan membahas secara kritis mengenai ketergantungan sumber tenaga mobil listrik pada PLTU batubara dan produksi baterai mobil listrik berbahan baku nikel yang memunculkan dampak serius bagi lingkungan sekaligus mempertanyakan arah transisi energi Indonesia. Bersama saya Bintang Syefa Cahyadi, mahasiswa FHUI Angkatan 2024 selaku pemandu diskusi kita pada hari ini. Baik, telah hadir bersama kita dua narasumber kita, yakni Pak Ahmad Ashraf Biri dan juga Bang Muhammad Oza Krisnawan. Halo Pak Ahmad dan juga Bang Oza, terima kasih telah menyempatkan waktunya. Bagaimana kabarnya Bang dan Pak? Kabar baik. Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, saya akan memperkenalkan para pembicara kita pada hari ini. Pak Ahmad Ashraf Biri merupakan Direktur Program di Trend Asia dan sempat menjadi bagian dari Greenpeace Southeast Asia sebagai Regional Campaign Coordinator. Pak Ashraf mendapatkan gelar sarjananya dari FEB UI dan master di Sekolah Ilmu Lingkungan UI. Pak Ashraf dikenal sebagai penggerak advokasi publik untuk transisi energi yang adil, bebas fosil, dan berpihak pada masyarakat. Selanjutnya, pembicara kedua kita, Bang Muhammad Oza Krisnawan, adalah seorang Presiden Environmental Law Society (LCFAUI) pada tahun 2023 semasa kuliahnya. Sepanjang karirnya, Bang Oza telah terlibat dalam berbagai riset dan advokasi kebijakan lingkungan, termasuk isu tata kelola sumber daya alam, keadilan iklim, serta reformasi hukum lingkungan di Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama lagi Bang dan Pak, izinkan saya untuk memulai diskusi pada hari ini dengan pertanyaan Pak. Baik, jadi seperti yang kita ketahui bersama, kendaraan listrik ini seringkali dipromosikan oleh pemerintah sebagai solusi dari kendaraan ramah lingkungan. Dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik kan RUPTL pada tahun 2025 sampai 2034 mendatang, pemerintah telah mencantumkan rencana percepatan adopsi dari mobil listrik ini untuk mengejar target NZE 2060, Bang. Nah, penggunaan mobil listrik pun setelahnya telah melonjak. Menurut data dari Kementerian ESDM pada April 2024, populasi kendaraan listrik Indonesia telah mencapai 133.000 unit yang terdiri dari 109.000 motor listrik dan juga 23.000 mobil listrik. Nah, maka dari itu, dari pemaparan ini, izinkan saya untuk mengawali diskusi hari ini, Pak. Saya ingin mengetahui pandangan Pak Ashraf dan juga Bang Oza mengenai mobil listrik atau electric vehicle ini. Nah, menurut Pak Ahmad sendiri, bagaimana pendapat Pak Ahmad atau Pak Ashraf mengenai kendaraan listrik ini, Pak? Iya, kita mungkin harus mulai dari ini ya, dari realita bahwa setidaknya hari ini ada satu institusi lah yang berhasil memetakan batas-batas fisik bumi. Batas-batas fisik bumi itu yang dipetakan oleh Stockholm Institute itu lah ya. Ada 9. Nah, sekarang kita udah melewati 7. Jadi kita mungkin sering dengar soal perubahan iklim. Perubahan iklim ini salah satu dari 9 batas fisik bumi. Kita establish dulu itu ya. Itu nanti kita tersambung dengan fosil atau penggunaan fosil dan emisi gas rumah kaca lah ya, yang mengakibatkan pemanasan global atau krisis iklim hari ini. Tapi di saat yang lain ada banyak batas fisik bumi yang udah kita lewati. Mulai dari pencemaran, mulai dari alih fungsi lahan, biodiversitas, bahkan pengasaman laut kemarin yang baru mulai lewat, dan beberapa batas fisik yang lain. Jadi establish dulu di situ. Jadi kita harus berpikir dalam konteks itu bahwa ada batas fisik bumi yang harus kita kelola supaya tidak terlewati. Tapi di saat yang sama kita punya banyak kejaran kejaran sosial lah, untuk kesejahteraan bersama. Nah, dalam perjalanan untuk lepas dari krisis iklim yang sangat berkaitan dengan emisi gas rumah kaca lah ya, salah satunya karbon, itu kita memang saat ini mengarah ke elektrifikasi lah. Electrify everything lah ya, yang pada awalnya menggunakan atau sangat bergantung pada bahan bakar fosil seperti moda transportasi, mau darat, mau laut, mau udara, masih pada bergantung lah sama bahan bakar fosil. Nah, kemudian kita mencari cara gimana ya caranya kita bisa lepas dari bahan bakar fosil.
hari ini teknologi atau inovasi mengarahkan kita gitu ya, atau kita sedang mengarah ke gimana kalau dengan listrik berbasis penyimpanan lah, storage baterai gitu ya. Tapi kita harus tahu juga atau peduli juga gitu ya, tadi dengan batas fisik bumi yang real itu dan sudah terlewati itu, lantas kita gimana bisa tidak semakin memperparah gitu ya. Karena misalnya teknologi energi terbarukan ini, baterai ini akan sangat bergantung pada mineral. Jadi yang satunya padat karbon, tapi yang satunya ini kita menuju ke sesuatu yang padat mineral. Akan butuh banyak mineral. Mineral itu ya pertambangan, berarti kan akan sangat erat kaitannya dengan pertambangan. Nah, nggak berpanjang-panjang. Jadi dia adalah part of solution, tapi kita semakin kesini kan harus semakin tahu kompleksitas masalahnya. Lantas apa jawabannya gitu kan? Sementara dia adalah part of solution, tapi kita harus memperhatikan ya gimana caranya supaya si sesuatu yang padat mineral ini nggak nyikat hutan lebih jauh lagi, nggak nyikat pulau-pulau kecil lebih jauh lagi karena banyak mineral ditambang di pulau kecil kalau di Indonesia. Terus kemudian bagaimana tidak berkonflik dan lain-lain lah ya, atau gimana supaya limbahnya tidak semakin bertumpuk, karena itu banyak masalah hari ini yang terus bertumpuk. Jadi dia harus diiringi dengan gitu ya. Jadi saya mau establish ya dia part of solution, tapi kita harus berpikir lebih jauh. Gimana ya caranya kita bisa mencapai solusi tapi tidak menyakiti banyak banyak elemen. Nah, kalau bisa kita tarik ke ini aja, ke konsepsi dari green economy misalnya, kan salah satu arah besar ke depannya green economy. Poin pertama dari green economy boleh aja kita definisikan, yang pertama itu dekarbonisasi. Kita coba memisahkan karbon dari aktivitas kita lah ya. Walaupun bukan cuma karbon kata kuncinya, ada banyak gas rumah kaca itu. Tapi boleh kita bilang dekarbonisasi itu usaha kita untuk melepaskan diri dari emisi gas rumah kaca dan aktivitas atau kehidupan kita. Tapi itu aja nggak cukup. Seperti dikomunikasikan sudah sama Antonio Guterres, UN gitu ya, bahwa dengan berlatar belakang batas-batas fisik lingkungan yang sudah dilewati, kita butuh juga untuk segera menapaki yang dinamakan efisiensi sumber daya alam. Efisiensi sumber daya alam. Yang agak radikal memang ada dematerialisasi gitu ya, tapi agak sulit kita bayangkan, terutama dalam konteks negara berkembang. Tapi harus menuju ke yang dinamakan efisiensi sumber daya alam. Efisiensi sumber daya alam ini bentuk nyatanya apa? Udah sering kita dengar dari dulu, misalnya dengan 3R gitu, 7R, 9R, udah berapa R nggak tahu sekarang. Tapi reduce, reuse, recycle gitu. Ya kita harus urut dari awal tuh, harus kita lakukan juga. Karena kata kuncinya dari efisiensi sumber daya alam atau tadi ya 3R, terus ada kata-kata circular economy sering kita dengar. Circular economy ini kan kejarannya meminimalkan input atau material baru yang dipakai dan meminimalkan sampahnya atau limbahnya. Kan dua sisi itu. Berarti dia sebisa mungkin harus kita putar. Itu yang sedang kita coba lakukan dengan plastik. Itu banyak hal ya. Tapi juga bisa berlaku untuk mineral gitu. Jadi efisiensi sumber daya alam itu harus mulai kita pikirkan. Dan tentu dia akan menumbuhkan banyak sektor baru lah ya kalau kita concern dengan pertumbuhan. Ya kita masih berkembang, masih banyak yang miskin dan lain-lain gitu. Itu perlu kita cari tahu juga. Satu lagi yang kenapa tidak gitu ya mulai kita pikirkan adalah kata kunci dari green economy ini atau transisi ini adalah yang ketiga itu sebenarnya desentralisasi. Ada yang agak radikal, demokratisasi lah ya. Bagaimana semakin inklusif lah. Nah, sedikit nih tarik lagi ke pertanyaan tadi. Berarti kan kita harus mikirin ya gimana ya supaya kita mau pakai EV sambil sadar dari mana elemen-elemennya berasal, tahu bagaimana daya rusaknya, tahu bagaimana dia ditenagai misalnya, yang kurang lebih masih pakai fosil salah satunya. Kan kata kunci adalah apa kebutuhannya sebenarnya. Kan kita cara tahu. EV itu kalau kita tarik ke sini apa kebutuhannya? Kebutuhan untuk bergerak. Teman-teman tadi dari kampus ke sini bergerak. Saya dari kantor ke sini bergerak. Pakai moda masing-masing gitu. Tapi intinya kan untuk memfasilitasi pergerakan. Yang nanti kompleksitasnya akan sangat bergantung tata ruangnya dan lain-lain gitu. Berarti ada banyak sebenarnya yang bisa kita atur gitu ya, atau kita kelola bareng-bareng supaya tadi
dia tidak melewati batas-batas lingkungan atau secara nyatanya tuh tidak merebut lahan masyarakat adat, tidak merusak lingkungan dan lain-lain. Jadi kalau kebutuhan bergerak itu berarti kita harus mikir kan, teman-teman bisa bisa Google lah, udah banyak tuh hierarki dari pergerakan. Yang paling di advice itu jalan gitu. Tentu agak sulit kita mikirin jalan dari Bandung ke Jakarta, yang nggak gitu juga gitu. Tapi kan tata ruang lah ya itu ya, nanti para planolog harus mikirin tuh gimana supaya apa istilahnya ada 5 minute city, 15 minute city, orang jalan nyaman gitu. Tapi berikutnya bersepeda, berikutnya pakai kendaraan umum, dan itu salah satu layanan dasar yang harus kita perjuangkan tuh. Sebelum akhirnya nanti tuh semakin hierarkinya semakin kayak kalau udah nggak bisa baru pakai kendaraan yang sifatnya private atau lebih kecil pengangkutannya. Maksudku ada banyak solusi yang harusnya kita tempuh, tapi terutama harus kita cari interseksinya sama tadi tuh, kepentingan umumnya, kepentingan publiknya, layanan dasarnya untuk bergerak gitu kan. Jadi banyak yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan tadi kerusakan karena ekstraksi sumber dayanya gitu ya, tapi juga di saat yang sama meminimalkan limbahnya atau sampahnya. Kurang lebih gitu dulu. Baik, berarti memang kalau Pak Ashraf ini melihat kendaraan listrik ini adalah solusi yang datang dari kebutuhan manusia untuk bergerak ya Pak. Dan juga saat ini produksi mobil listrik sayangnya masih erat kaitannya dengan mineral. Makanya salah satu PR pemerintah dan negara ini adalah bagaimana caranya dalam produksi ini tidak mengorbankan lingkungan dan juga kesejahteraan manusia di sekitarnya. Makanya ada solusi berupa green economy itu tadi. Baik, mungkin kalau saya boleh beralih ke Bang Oza, Bang. Nah, atas pemaparan dari Pak Ashraf tadi, saya ingin bertanya lebih lanjut kepada Bang Oza, Bang. Menurut Bang Oza, apakah percepatan adopsi EV oleh pemerintah Indonesia ini sudah baik diterapkan sekarang untuk menunjang target transisi energi kita, Bang? Oke. Sebelumnya saya tadi sangat sepakat ya dengan pendapat Pak Ashraf itu yang menyinggung soal planetary boundaries kita yang udah banyak disurpass gitu oleh kejadian-kejadian yang ada saat ini gitu, karena pertumbuhan ekonomi kan sangat susah dikontrol saat ini, sementara kebutuhan untuk resource yang terbatas itu kan sangat susah untuk dibalance gitu. Dan disinilah pentingnya regulasi untuk mengatur gitu bagaimana pemanfaatan resource ini dan ketersediaannya itu bisa balance dan tidak mensurpass batasan-batasan lain yang udah ditetapkan dalam planetary boundaries itu, termasuk dalam hal pengendalian perubahan iklim gitu melalui gerakan dekarbonisasi gitu yang lagi digalakkan di berbagai negara gitu. Karena setiap negara ya anggota COP itu kan punya komitmen NDC dan masing-masing berlomba-lomba lah untuk punya caranya sendiri untuk dekarbonisasi. Terkait kendaraan listrik sendiri sebenarnya tujuannya baik. Artinya dia ingin mengabsorb lah istilahnya. Selama ini polusi di daerah perkotaan itu juga banyak didorong oleh kendaraan bermotor, dan polusi itu nggak cuma menimbulkan gas rumah kaca, tapi ada juga zat-zat polusi lain kayak sulfur dan sebagainya macam gitu yang ditimbulkan oleh kendaraan-kendaraan bermotor saat ini. Namun dibalik dari percepatan atau pengaruh utamaan kendaraan listrik ini, dia di satu sisi mendekarbonisasi kota, tapi di sisi lain juga mengancam gitu daerah-daerah yang menjadi tumpuan materialnya gitu. Nggak cuma materialnya, tapi penggeraknya juga. Kendaraan listrik kan digerakkan oleh combustion baterai yang diambil dari atau di recharge dari SPKLU, yang mana kalau kita lihat sebanyak apa sebenarnya SPKLU yang udah pakai renewable energy, kayaknya nggak sebanyak itu gitu. Bahkan dari data yang pernah saya baca itu sekitar 97% SPKL itu masih berasal dari PLTU batubara gitu. Jadi kita cuman mendekarbonisasi di end products, artinya di EV, tapi the whole life cycle-nya, the whole chain-nya itu masih erat kaitannya dengan pengeluaran emisi fosil, dan bahkan mengancam masyarakat juga misalnya gitu ketika ada terjadi pertambangan atau pengolahan industri yang yang tidak mematuhi
apa yang kita sebut dengan environmental justice gitu sih menurut saya. Baik, berarti memang kalau Bang Oza melihat salah satu permasalahan utama dari kendaraan listrik saat ini, di satu sisi ia mendekarbonisasi kota, tapi dia mengorbankan daerah-daerah yang menjadi tumpuannya ya Bang. Betul. Baik, saya ingin melanjutkan pertanyaan Pak Ashraf dan Bang Oza. Terkait dengan mobil listrik ini, ada juga salah satu isu bahwa penggunaan electric vehicle ini hanyalah salah satu kampanye untuk mendukung dari gerakan kapitalisme hijau. Oke. Nah, kapitalisme hijau kan seperti yang kita tahu, dia adalah sebuah sistem ekonomi yang menggabungkan prinsip pasar bebas dengan keberlanjutan lingkungan ya. Nah, kapitalisme hijau ini jelaslah berbahaya karena ia dapat melegitimasi tindakan para penguasa untuk mengeksploitasi sumber daya alam dengan menggunakan narasi ramah lingkungan. Oke. Nah, mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Ashraf terlebih dahulu, Pak, mengenai pandangan Bapak soal ini. Ya itu masalah besarnya kan, masalah besarnya. Jadi di mana kita mulai? Faktanya begini, Indonesia salah satu negara selain yang ada di inilah ya, di garis khatulistiwa gitu ya, bersama dengan Latin Amerika, bersama dengan Afrika, yang kurang lebih karakternya mineralnya kaya, hutannya kaya, gitu ya, biodiversity-nya kaya, airnya banyak dan lain-lain. Tapi terkonsentrasi di situ. Dan oleh karena itu kita bisa lihat di saat ini, baik itu di Afrika atau di Latin Amerika, termasuk di Indonesia gitu ya, salah satunya, atau di Asia, ada banyak konflik terkait dengan mineral gitu ya. Nah, tapi harus kita petakan, dan ini mungkin akan nyambung sama apa yang dinamakan kutukan sumber daya alam yang kita belum bisa lepas sampai saat ini gitu ya. Indonesia belum bisa lepas. Kan pertanyaannya, mulai dari Sulawesi, Maluku, Papua, Maluku Utara, Maluku Selatan gitu, ditambang, hutannya dirusak kemudian ditambang, kan tambang itu ada di bawah hutan biasanya, jadi hutannya disikat dulu baru diambil mineralnya gitu ya. Begitu banyak yang diekstraksi, tapi kemudian di saat yang sama kita bandingin nih, atas nama transisi energi ya sekalian nih, karena percepatannya pakai narasi transisi energi. Sudah banyak betul yang diekstraksi, plus batu bara kita di saat yang sama juga terus diekstraksi dan terus meningkat. Hutan kita terus berkurang dalam pace yang sangat cepat. Tapi di saat yang sama energi terbarukan kita baru berapa? Pertanyaan itu ya. Kan anomalinya di situ. Begitu banyak sumber daya yang diekstraksi, tapi bahkan kalau kita pakai variabel ini, variabel bagaimana perkembangan energi terbarukan Indonesia, baru berapa, 16% mungkin paling besar gitu. Jauh dari target kita sendiri ya. Jadi ada anomali kan, sumber daya yang diekstraksi atas nama transisi energi sudah begitu besar, tapi capaian energi terbarukan kita sangat rendah. Kan langsung kita bilang bahwa oh ternyata sumber daya kita bukan buat kita. Kan itu satu tuh. Berikutnya harus kita cari tahu lantas sebenarnya siapa konsumen terbesarnya dari mineral ini. Baik itu yang ada di Kongo, Brazil dan lain-lain lah ya. Mau nikel, mau kobalt, mau banyak hal lah ya, banyak mineral. Kan terkonsentrasi di 3 region. Di US, di Eropa, dan kemudian di Cina. 3 tuh. Oke. Konsumsinya terjadi di sana, ekstraksinya terjadi di sini. Bahwa nanti Indonesia mulai menapaki hilirisasi lah ya. Itu nanti kita bicarakan berikutnya. Dan berikutnya nilai tambahnya ada di mana. Kan salah satu yang bisa menggambarkan kapitalisme itu soal redistribusi yang nggak adil, akumulasi di sedikit pihak tapi kemalangan di banyak orang gitu kan, kurang lebih begitu itu yang terjadi. Jadi dari situ aja kita bisa bilang iya betul ini sedang terjadi nih. Oleh karena itu bisa kita bilang oh transisinya salah arah nih gitu, karena dia nggak ngasih benefit, malah petaka tuh kan begini. Tadi kita bicara planetary boundary, tapi kalau dalam skala lebih kecilnya kan kita berpikir ada batas-batas lingkungan yang bisa kita lihat. Iya. Daya dukung, daya tampung. Ada bahasanya tuh, daya dukung, daya tampung. Daya tampung biasanya berkaitan dengan pencemaran, daya dukung kurang lebih bisa support life nggak gitu kan. Ya kita lihat aja. Banjir udah berapa banyak? Erosi udah berapa banyak? Kehilangan sumber pangan udah berapa banyak. Itu kan cerminnya dari menurunnya daya dukung dan daya tampung di level-level bahkan pulau kecil kan. Pulau kecil itu harusnya nggak boleh ditambang, walaupun ada undang-undang yang
bilang dia jadi boleh, tapi itu salah satu ya ini tantangan kita di Indonesia hari ini kan, tumpang tindihnya peraturan saling nggak jelas lah, di sini boleh di situ nggak boleh gitu. Tapi seharusnya kan pulau kecil itu nggak boleh ditambang, banyak alasannya, daya tampungnya pasti lebih kecil gitu. Tapi di saat yang sama dia sangat kaya, dia sangat unik gitu, ada banyak hal yang berharga untuk kita jaga lah gitu ya, dan kita harus cari cara bagaimana mengelolanya. Nah tapi ini ditambang, contohnya banyak tuh, mulai dari Bangka, Belitung, Timah sampai ke pulau-pulau kecil, Wawoni kayak mau Kabayana yang udah hampir habis, dan banyak pulau-pulau kecil lain. Ini kan gimana ya, maksudnya seolah nggak ada batas gitu, seolah nggak ada batas. Yang asalnya hutan lindung, dari katanya aja harusnya udah ini ya, lindung, tapi juga dibuka untuk diekstraksi. Kan di situ ada jelas batas yang dilewati. Pulau kecil yang harusnya dilindungi juga dieksploitasi. Tapi di saat yang sama itu lagi tuh, kan harus kita mulai tanya, oke, tapi kok nggak buat kita ya? Itu baru satu tuh variabelnya. Energi terbarukan kita pencapaiannya minim sekali. Tapi berikutnya yang kedua, yang harus ditanya, oke, sebanyak itu diekstraksi, bisa dimonetasi tuh, kita bisa cari nilai pasarnya, per kilonya, per tonnya, dan lain-lain. Tapi kemudian kita tanya tuh, teman-teman kuliah udah gratis belum? Belum, Pak. Kan itu tuh, harusnya dia diredistribusi. Kita lihat yang Kompas sempat expose tuh kemarin tuh, potret kemiskinan di daerah-daerah pertambangan nikel yang berkaitan sama mineral. PDB-nya naik, daerahnya PDRB naik, kemiskinannya naik. Itu tapi salah satu karakter tuh, salah satu karakter dari industri ekstraktif. Dia enclave, modal masuk, keuntungan keluar. Jadi kamu bisa lihat di variabel agregatnya meningkat, tapi pas dilihat lebih ini, oh ternyata nggak terdistribusi tuh ke masyarakat. Itu part of problem yang bisa dicari cara ininya ya, cari cara mengatasinya. Tapi itu potret dari kapitalisme yang sekarang dicat pakai warna hijau gitu. Jadi masih sama-sama aja tuh, maksudnya kita ingatlah dulu kita pernah jadi anggota OPEC, producing petroleum lah, exporting countries, booming tuh, kaya banget tuh, nggak tahu siapa yang kaya tapi ya, ya kan warganya, maksudnya kita lihat aja layanan dasar udah selesai apa belum, perumahan terjangkau atau tidak, pendidikan terjangkau atau tidak, sampai pendidikan tinggi, banyak hal ya, transportasi publik udah nyaman, ya mungkin udah tapi di Jakarta doang gitu, kan banyak tuh variabel yang bisa kita lihat, mulai dari minyak, terus kemudian kayu, logging. Hutan kita dulu masih banyak banget, terus jadi kecil gitu ya. Tapi pertanyaannya, sejahtera nggak orangnya? Kita bisa buktikan dengan indikator-indikator makro. Terus kemudian ke batu bara. Udah 3 tuh, batu bara kita kaya juga kita dengan batu bara, dan kita pengekspor terbesar ke 4 ke 5 lah. Walaupun reserve kita nggak sebanyak itu. Jadi dan karakternya sama, kebanyakan diekspor keluar. Diekspor keluar ini nggak ada yang salah dengan itu, tapi maksudnya tidak digunakan untuk kebutuhan dalam negeri satu, tapi di saat yang sama oke, ekspor keluar, tapi kemudian mana benefitnya, mana keuntungannya, mana dari harga pasar ya, booming berkali-kali itu kita dapat apa, sampai akhirnya kita sampai pada cerita, kalau kita ingat akhir-akhir ini, efisiensi realokasi, atau kalau ada bahasa austerity gitu. Dikecilin tuh spendingnya, walaupun sekarang naik lagi gitu ya, walaupun kita harus lihat ya, tapi kemudian spendingnya kemana. Terus sekarang ke nikel, jadi commodity after commodity after commodity after commodity, kamu belum bisa kuliah gratis. Kan celakanya itu, banyak yang belum bisa afford untuk bisa dapat perumahan, layanan dasar lah gitu. Kan celakanya di situ. Berarti ada yang salah dengan itu. Berarti kita harus mulai berpikir, apa yang salah dengan itu? Apakah kapitalisme? Sudah pasti dari dulu kalau itu. Tapi seberapa restrain si kapitalisme ini? Seberapa negara mengatur gitu? Seberapa negara membebaskan? Misalnya contohnya nikel. Almarhum Bang Faisal Basri, ekonom dari FEUI dulu gitu, terkenal beliau. Kan beliau yang pertama membuka tuh saat Presiden Jokowi bilang kita dapat 500 T katanya.
ya by investment, by output atau apapun lah ya. Tapi kemudian beliau secara cermat memilahnya satu persatu. Faktor produksi misalnya, tanah, buruh, teknologi, modal, pengetahuan. Tanah kamu jual murah dengan PSN. Status PSN itu bisa melibas segalanya gitu ya. Menyalahartikan kepentingan umum lah. Kepentingan umum nih gitu. Tapi tanah murah, buruh murah, modal dari luar berarti mengalir keluar kan gitu maksudnya, baik itu saham ataupun pinjaman gitu. Teknologi sayang dari luar berarti modalnya mengalir keluar. Point is gitu, oke 500 tapi kamu dapat berapa, kan itu pertanyaannya. Kamu dapat berapa tuh negara dulu deh, pemerintah negara dapat berapa atau pemerintah dapat berapa. Ternyata kan kita tahu tuh dikasih fasilitasi atau insentif lah ya, tax allowance, tax holiday. Jadi bayangin pajak liburan gitu ya, pajak berliburan nggak dipajakin segala macamnya. Berarti negara tidak mengambil untuk meredistribusi. Itu kecelakaan pertama tuh. Walaupun mungkin nanti ada ya, tapi kan kita nggak punya modal gitu, atau kita kan nggak punya teknologi. Lantas saya pengen bilang ya, kenapa kamu nggak dari dulu mengembangkan teknologi? Kamu punya kampus banyak, kamu pasti nggak kasih anggarannya gitu. Kamu pasti biarin inovasi-inovasi hanya pada skala lab ya gitu. Kan kalau begitu tuduhan pertama saya nggak punya uang gitu. Bukannya kamu udah punya berapa komoditas yang boom, lantas nggak ada yang bisa kamu dapat gitu kan. Kurang lebih di situ ada problem apa ya, problem institusi yang nggak kunjung kita bangun dengan baik gitu. Korupsinya masih ada di situ, budaya nggak berkeringat, budaya renteknya masih ada di situ, sampai kita akhirnya harus terus menerus. Nanti kalau nikel udah habis apa lagi? Tapi kesejahteraan nggak datang. Jadi betul bahwa kita masih pada mode kapitalisme hijau itu, yang benefitnya bahkan tidak untuk kita sebagai negara, tapi kalau lebih kecil lagi ternyata tidak buat rakyatnya juga gitu. Kan sedikit pemain. Nah itu problemnya. Problem yang bisa kita attach ke fosil bisa, tapi sayangnya kita bisa ternyata masih attach juga ke energi terbarukan. Padahal, nah itu dia tuh, transisi itu kan harusnya, atau transformasi bahasa kami itu, yang buruk-buruk dari dulu, bagaimana cara kita mengeksploitasi minyak, hutan, batu bara, harusnya mulai kita tinggalkan karena kita mau bertransisi ke energi terbarukan. Maksudnya, berarti kan kita bilang, kita itu mau bertransisi bukan hanya soal teknologinya aja, tapi juga soal bagaimana buruh dihargai gitu kan, bagaimana lingkungan dihargai, bagaimana perempuan dihargai, dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan ini nggak terlalu banyak untuk diminta ya, dan mudah-mudahan kalian juga ikut meminta sebagai generasi penerus. Kita pengen hidup yang lebih baik. Oke, sekarang ada peluang dunia bertransisi ke energi terbarukan. Kan ini momennya untuk merubah sesuatu itu. Energi terbarukan tuh baik, jangan ditempelin yang jelek gitu maksudnya. Ntar dia jadi jelek gitu. Jadi kita harus lepas tuh dari kapitalisme hijau lah gitu, yang benar-benar nggak di-restrain gitu sama pemerintah tuh. Jadi kan akumulasi itu kita bayangin aja hari-hari. Boleh-boleh aja. Tapi ada part di mana semua itu harus dapat gitu. Terutama yang layanan dasar. Nah, celakanya kalau semuanya kamu buka dengan tanpa kekang gitu. Celakanya akhirnya kan orang marah gitu. Orang marah tuh, ya gue udah susah makan, susah nyari kerja. Begitu kan cerita kita tuh akhirnya kalau nggak di-restrain. Jadi pemerintah nggak mengerjakan tugasnya. Dia membiarkan semua nilai tambah dihisap begitu aja, tidak menyisakan apapun kecuali keresahan hari ini. Pekerjaan masih sulit. Nyari rumah udah nggak kebayang gitu. Kan hal-hal itu hal-hal dasar tuh. Jadi kita masih terjebak dalam mode yang sama yang kita pakai dalam hal fosil energi. Baik, berarti memang kalau dari pandangan Pak Ashraf sendiri masih ada situasi anomali ya Pak, di mana transisi energi yang diklaim oleh pemerintah telah dilakukan ini nyatanya belum mencapai capaian tertentu dan justru malah merugikan kepentingan umum masyarakat. Baik, kalau saya boleh beralih ke Bang Oza, Bang, mungkin saya ingin menanyakan hal yang sama, yaitu terkait pandangan Bang Oza perihal
electric vehicle sebagai produk dari kapitalisme hijau, Bang? Oke. Berbicara mengenai kapitalisme hijau ya, berarti kan ada suatu produk atau suatu capital yang dibalut dengan hijau agar dia bisa ya menggerakkan perekonomian. Artinya branding hijau itu yang akan menjadi capital untuk ya memanfaatkan resource yang ada gitu. Dan sayangnya dalam rangka memanfaatkan resource yang ada itu seringkali kita mengorbankan banyak hal-hal lain gitu. Dan brandingan ini cukup sukses, dan kalau aku lihat mungkin orang-orang sekarang juga udah mulai melek kan sedikit banyaknya terkait wah go green dan sebagainya macam, kita bertransisi energi dan sebagainya macam. Dalam rangka meningkatkan awareness ini cukup berhasil sebenarnya. Cuman menurut aku semua orang itu harus bisa melihat transisi energi atau gerakan-gerakan green transportation dan sebagainya macam itu in the bigger picture gitu. Jadi nggak cuma lihat dari kendaraan ini aja yang rendah emisi, tapi juga the whole supply chain-nya gitu, yang kalau mungkin dalam beberapa kasus atau mungkin lebih banyak kasusnya itu yang justru malah merusak environment gitu, malah nggak ramah lingkungan gitu. Dan menurut aku juga di sini pentingnya hukum lingkungan gitu. Kalau kita dengar istilahnya sekarang kan rame itu greenwashing ya Mas. Greenwashing di mana orang beramai-ramai membranding produknya hijau gitu, biar ya untuk meningkatkan harga pasar, orang-orang yang aware itu jadi lebih tertarik untuk buy produknya gitu dan sebagainya macam gitu. Dan pentingnya hukum lingkungan adalah salah satunya adalah untuk mengontrol asymmetric information ini gitu. Jadi kan ada banyak tren sekarang itu brand yang membranding dirinya hijau, tapi di belakang itu dia banyak mengorbankan misalnya hutan atau melakukan pertambangan dengan tidak mematuhi governance yang baik gitu dalam pertambangan, nggak ikut aturan main yang baik gitu, dan lain sebagainya gitu. Nah disinilah pentingnya hukum lingkungan itu untuk mengontrol gitu, apakah informasi yang diberikan ke pasar itu udah sesuai belum gitu dengan yang terjadi di belakang belakang atau di the whole prosesnya gitu. Dan sayangnya untuk saat ini Indonesia itu belum belum kuat gitu peraturan mengenai greenwashing-nya gitu. Kita hanya memandang greenwashing itu sebagai perlindungan konsumen gitu, tapi nggak berusaha untuk melingkan itu dengan kepatuhan lingkungan gitu, environmental compliance yang ada di belakangnya. Kayak misalnya proper dan sebagainya macam itu belum belum terlaksana secara optimal gitu instrumen-instrumen lingkungan. Dan juga terkait dengan just energy transition tadi yang udah disampaikan Mas Ashof juga, saya sepakat bahwasanya transisi itu harus berkeadilan gitu. Artinya kita jangan hanya fokus pada pengembangan teknologi, kita harus pindah nih ke energi dan sebagainya macam, tapi di sisi lain kita juga harus melihat apa sih yang kira-kira kita minimize atau kita minimalkan pengorbanannya gitu untuk transisi energi gitu. Jangan sampai hanya dengan tajuk transisi energi kita harus membabat sekian hektar hutan gitu untuk misalnya instalasi tenaga listrik A, tenaga listrik B gitu, atau kita misalnya menambang sekian ribu hektar gitu untuk pemenuhan baterainya atau kegiatan distribusi energi lainnya gitu. Dan juga dalam transisi energi juga yang penting tidak hanya gembar-gembor soal energi baru, tapi bagaimana kita bisa meninggalkan hal-hal buruk yang udah ada gitu. Misalnya kita masih bergantung sama coal, coba itu di phase out pelan-pelan coal itu, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang mencemari lingkungan bisa mungkin diminimalkan atau di-enforce secara lebih baik gitu untuk menghindari dampak-dampak lanjutan. Jadi transisi energi kita itu bisa mencapai justice gitu, berkeadilan gitu. Artinya no one left behind gitu. Nggak ada satu aspek pun yang ditinggalkan. Jadi berusaha untuk transisi dengan dengan seluruh sektor yang juga ikut bertransisi gitu, nggak cuman energinya doang gitu sih. Baik, berarti memang kalau menurut Bang Oza sendiri embel-embel rendah emisi ini harus dilihat dari lanskap yang lebih besar ya Bang. Yeah. Dalam hal ini fungsi kontrol hukum lingkungan juga berfungsi untuk memastikan bahwa informasi yang disebarkan di pasar juga mencerminkan apa yang terjadi di balik layar ya Bang. Betul. Baik, berarti untuk pertanyaan tersebut saya ingin bertanya lebih lanjut. Saat ini kita tahu bahwa mayoritas stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU seperti yang tadi sempat di-mention Bang Oza sebelumnya, di Indonesia ini masih menggunakan listrik dari PLTU batubara. Yeah. Nah,
atas hal tersebut. Jadi meskipun kendaraan listrik tidak menghasilkan asap di jalanan, emisi tetap dihasilkan melalui cerobong PLT itu sendiri. Nah, mungkin menurut Pak Ashraf, Pak, apakah ini artinya kendaraan listrik dapat menyelesaikan masalah, Pak? Jadi apa ini sering dibilang ya sacrifice zone gitu ya. Selalu ada yang dikorbankan. Walaupun kita nggak pernah mikir ya gimana caranya orang nggak dikorbankan. Gitu ya. Kita balik deh. Bahwa sebenarnya ada safe level gitu ya. Kan ada batas lingkungan. Berarti ada yang nggak boleh dilewati, tapi ada batas tertentu di mana kamu bisa kan. Dan kita pengen cari cara gimana kita semua udah berapa miliar ya? 8 miliar 280 juta ini hidup bareng-bareng dalam setting itu. Tentu settingnya harusnya berbeda gitu ya. Kan itu jadi contoh di mana solusi quote and quote masih di charge oleh pembangkit listrik tenaga uap atau fosil batu bara. Di situ kontradiksinya kan. Bahwa misalnya apakah ada solusi? Mungkin kalau kita rely ke inovasi dan teknologi. Tapi begini, saya coba ya bahwa sebenarnya ada limit dan sebenarnya kita bisa hidup di bawah limit itu. Kalau melewatinya maka malah petakannya menjadi inilah ya mengancam. Berarti kan kita cari cara gimana ya cara hidup bersamanya gitu. Sama dengan pencemaran udara tadi disinggung di perkotaan salah satunya karena transportasi berbasis fosil gitu ya. Jakarta udah sering dan terus-menerus gitu ya. Beyond safe level lah gitu. Orang kemudian sakit-sakitan dan lain-lain gitu. Tapi saya mau kesini nih, balik lagi sini. Kan ada namanya barang publik gitu. Yang mau saya singgung-singgung tuh jalan dan raya. Kalau jalan tol kamu harus bayar. Tapi jalan raya gitu ya. Kan itu barang publik tuh semua harus bisa akses. Kan pertanyaannya bagaimana mau kita akses gitu si jalan raya itu. Kan ada banyak karikatur, ada banyak gambar yang udah ngasih kita sebenarnya bayangan gitu betapa konyolnya kita. Berapa orang dengan private car vis-a-vis misalnya dengan public transport. Tadi padahal kita balikin tujuannya apa sih? Bergerak gitu. Bahwa ntar kamu tambahkan gengsi, macam-macam lah ya di situ, menambahkan pride dan lain-lain, kan itu problemnya tuh. Kalau ada yang pernah jalan-jalan ke Jerman, mobilnya sama semua, nggak pakai gaya gitu, nggak pakai gengsi. Kan di sini gengsi, duit gue banyak, gue pengen yang bagusan gitu. Jadinya begitu tuh. Marketingnya kan di situ tuh, kapitalisme itu di situ tuh. Kamu segmentasikan pasar gitu, tapi kamu tawarkan yang di sini prestisnya, di sini mungkin di sini yang fungsionalnya aja. Padahal yang kita butuhkan function sebenarnya gitu. Nah, tapi bagaimana cara kita mengisi jalan itu penting tuh Mas. Jalan sekarang diokupai oleh apa? Atau saya mau kasih pertanyaan paling penting nih saat kamu menyinggung kapitalisme hijau. Kan harus kita tanya, jalan raya itu siapa yang occupy sebenarnya hari ini? Siapa yang menikmati jalan kita sebenarnya? Jalan barang publik kita. Kan harus kita tanya tuh. Nanti terserah mau edit atau enggak. Kan banyak merek Jepang, banyak merek Eropa, kan sebenarnya itu bahwa ada orang Indonesia bergerak di dalamnya, iya. Dia enjoy facility of public goods gitu. Iya, tapi siapa yang benefit really gitu? Kan itu pertanyaan kritisnya. Oke, misalnya nanti pemerintah bilang, tapi kan saya tarik pajak, ya terus pajaknya kemana? Sekarang kita mau nanya begitu tuh. Masa nggak bisa pajak segitu banyak untuk bikin public transport supaya hidup itu lebih cerdas, mencerdaskan kehidupan bangsa? Itu kan yang kita nanti tuh. Kan sangat tidak cerdas kita buang-buang berapa triliun per tahun karena macet. Belum, kan bertumpuk tuh. Buang berapa triliun per tahun karena harus ngobatin orang karena penyakit yang berkaitan sama polusi udara, satu. Tapi kamu nggak tangani ininya karena macetnya. Jadi saya menggambarin bahwa ada riddle sedikit di situ pas kamu bilang, oke, solusinya di sini, tapi kemudian masih ditenagai oleh kita ada yang sacrifice gitu. Sekarang kan kita mau cari cara, ya gimana caranya supaya kita nggak terlalu rely hanya ke teknologi, ya maksudnya itu. Karena pencariannya udah sampai kemana-mana tuh. Lantas pakai apa ya? Pakai PLTA skala gede.
nanti kamu cari atau Google Kedung Ombo gitu, Jati Gede gitu, Poso dan lain-lain dan apa dampaknya. PLT skala gede itu problemnya banyak juga, terutama soal lahan, soal agraria, soal emisi. Mau kamu tambah di situ ada emisinya juga. Oke, itu problematik. Maksudnya ada problem bahwa di energi terbarukan iya. Terus apa ya? Kan kalau pakai geothermal, kita kayak geothermal, sepakat. Tapi kemudian kan ada banyak cerita juga tuh di itu bahwa dia masih sacrifice sifatnya. Air dihisap begitu gede sampai kebun-kebun petaninya kering gitu. Bahwa ada cerita soal kebocoran gas. Ya, kemudian gakumnya dari dulu nggak benar-benar gitu ya. Tapi ada banyak problem dengan skala yang gigantik yang saya tuh gitu. Ini eranya kita mencari kombinasi solusi itu Mas saya tuh. Jadi supaya tidak rely ke teknologi, mungkin akan jalan-jalan ke hidrogen nanti tuh. Tapi nanti kita tanya hidrogen dari mana gitu. Dari gas gitu. Atau dari geothermal, dari air, ada banyak tuh. Tapi rely ke teknologi saja tuh kurang. Jadi kalau kita mau cari cara, oke, kita mau ganti supaya ceritanya indah betul si EV ini, dia tidak ditenagai dengan batubara atau fosil. Lantas kita cari teknologi lain. Maksud saya, tapi di saat yang sama saya mau menarik perhatian, bagaimana kita manfaatkan barang publik milik bersama kita ini secara efisien. Kan sebenarnya titiknya di situ tuh. Yeah. Persis di situ titiknya. Karena saya bisa aja gambarin ke kalian dan teman-teman, batubara kita itu punya Indonesia ya. 75%-nya atau 75-80% diekspor keluar, digunakan 25% di dalam negeri. Kan dari situ kita agak masuk ke ini nih, kolonialismenya di situ tuh, diekstrak keluar di saat yang sama, yaitu pemerintah tuh, kita sedikit dapatnya dari situ, sedikit tuh untuk daerah distribusi. Jadi pernah ada masanya tahun-tahun sebelum Covid, setelah Covid itu harga pasarnya tuh nyampe 400, 500, 600 dolar per tonnya. Sampai 1000 T dapat. Berapa yang dikoleksi negara? Nah, gak ada. Kan itu tuh. Terus lantas kita terheran-heran sekarang pemerintah pontang-panting nyari duit. Sampai transfer ke daerah dikurangin, sampai orang Pati marah gitu kan. Terus 1000 T itu akhirnya pergi ke beberapa titik aja, beberapa manusia aja yang kemudian dengan modal yang terakumulasi itu ngatur apa yang harus dibikin. Kapitalisme itu kan. Kapital yang rule, bukan public goods, bukan public purpose, bukan bagaimana kita ingin mencerdaskan hidup masyarakat. Di situ problemnya. Berarti kita sudah terlalu membiarkan si modal ini terlalu kuat. Problemnya di situ, sehingga dia mendikte, oke bikin EV aja deh gitu. Kenapa? Karena gue bisa gain banyak dari situ, kan gitu aja gitu. Saya bisa replace banyak combustion, mobil yang combustion, tapi kemudian buat gue ya gitu. Padahal kan titik perkaranya tuh kita butuh bergerak, kita punya barang publik milik bersama, gimana caranya kita pakai sebaik mungkin. Ya public transport is the answer. Mau dielektrifikasi boleh, mau enggak dia sudah efisien dengan sendirinya. Kan saya sering bercandanya begini, teman-teman. Enggak saya hitung benar-benaran, cuma kesal aja gitu. Kalau bus atau kereta gitu, mau lu pakai fosil aja udah efisien gitu. Karena orangnya banyak gitu, yang aksesnya yang banyak gitu. Jadi efisiensi emisi per orangnya lah. Ya kan sebenarnya begitu. Jadi supaya nggak nyasar gitu. Lantas apa yang harus kita cari ke depan? Oke, mau cari teknologi pengganti batu bara untuk ngecas EV, mangga gitu. Tapi beware gitu. Kalau kamu belajar sistem dinamik, nggak akan terselesaikan masalahnya. Padahal ini kan perkara, ya gimana kita bergerak dengan cepat, dengan nyaman, semua bisa akses, kan gitu sebenarnya tuh duduk perkara. Jadi mau kita frame bagaimana masalahnya, that's the problem tuh. Itu problem utamanya. Lantas nanti orang akan berpikir, misalnya pemerintah, tapi saya butuh pertumbuhan, dan pertumbuhan itu dari sektor otomotif gitu. Pekerjaannya banyak di assembly gitu ya, di manufaktur, walaupun dari dulu kita dapatnya assembly tok gitu ya. Jarang tuh kita menapaki sampai manufaktur gitu, sampai really create gitu dan nilai tambahnya.
Tapi sebenarnya orang tuh kadang-kadang nggak mikir ada resource yang bisa kamu pakai untuk yang lain gitu. Jadi seolah sayang di sini padahal ada kebutuhan di saat yang sama. Jadi ada banyak yang bisa kita pakai untuk berbagai tujuan yang lebih untuk kepentingan umum daripada yang kita tahu silly in a way karena ya tadi ya kemacetan dan lain-lain itu. Tapi kemudian di saat yang sama you know that it only benefit small ya oligarki lah kita bilang, oligopoli, nggak pernah ya sedikit-sedikit aja pemainnya itu. Kamu bayangin modalnya gede soalnya, dan seringkali kalau di Indonesia tuh kapitalisme kroninya masih kronis gitu, bergantung siapa yang dekat sama penguasa, jadi nggak butuh pintar gitu, tapi cuma butuh dekat gitu, dan oleh karena itu hanya akan ada sedikit orang yang menikmatinya, kan silly jadinya. Sementara public transport bisa dinikmati banyak, bisa diproduksi bersama-sama juga, yang kayaknya belum kita punya juga tuh sektor itu. Coba lihat tuh bis yang berkeliaran, bis listrik dari mana? Siapa yang bikin? Pertanyaannya para teknokrat teknisi Indonesia emang nggak jago. Terus itu pertanyaannya mas. Yeah. Emang anak teknik UI yang udah pada lulus berapa bejibun jutaan itu, anak ITB yang udah bejibun itu dari angkatan 0 sampai sekarang nggak bisa emang bikinnya kayak begitu? Itu nanti soal keberpihakan anggarannya. Jadi maksud saya supaya kita memframe makin enak nih ngeframe masalahnya. Kita akan selalu nggak apa-apa itu part of problem, tapi cara melihatnya bisa dengan cara yang lain. Bahwa EV masih ditenagai oleh fosil. Tapi pertanyaan gua, kalau udah tidak ditenagai fosil, apakah beres? Atau belum? Gitu tuh. Jadi apa problem sebenarnya maksudnya? Baik Pak Asof, berarti dari yang saya tangkap memang dibutuhkan solusi kombinasi yang tidak hanya berpatokan kepada teknologi ya Pak. Jadi memang harus dilakukan dalam konteks yang lebih besar, mengingat terdapat sacrifice zone ataupun batas-batas lingkungan yang harus kita perhatikan. Apalagi kalau kita membicarakan dalam konteks Jakarta ini. Baik, atas jawaban tersebut saya ingin beralih ke Bang Oza Bang untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, menurut Bang Oza, jika kita melihat dari perspektif hukum dan juga kebijakan Bang, seharusnya bagaimana negara ataupun pemerintah mengatur agar transisi energi ini benar-benar beralih ke energi bersih dan tidak lagi melanggengkan penggunaan energi kotor Bang dalam transisinya? Sebenarnya agak luas banget ya kalau ditanya apa yang harus dilakukan oleh hukum gitu biar kita langsung bertransisi ke energi yang baik gitu. Mungkin akan saya build up gitu dari menanggapi Mas Asaf tadi gitu ya, terkait apakah electric vehicle ini ketika udah berganti misalnya dari bahan bakar fosil itu ke energi terbarukan apakah menyelesaikan masalah. Ini berkaitan juga dengan kapitalisme hijau tadi gitu ya, dimana sebenarnya yang perlu didukung itu sebenarnya bukan, kan kita udah ada Perpres nomor berapa gitu soal electric vehicle ya, percepatan electric vehicle, di mana di situ pemerintah mulai mengenabling dasar-dasar hukum gitu untuk industri dan manufaktur electric vehicle, distribusi dan sebagainya macam di dalamnya, termasuk subsidi gitu bagi pemasaran electric vehicle di Indonesia. Nah, tapi masalahnya apa gitu? Masalahnya adalah orientasi dari dari percepatan electric vehicle ini masih untuk pemasaran kendaraan privat gitu. Sebenarnya kita butuhkan, tadi udah disinggung juga sama Mas Asof, itu adalah gimana caranya kendaraan electric vehicle ini tuh juga nggak menemukan jalan, karena dengan dipercepatnya electric vehicle juga berarti kan membutuhkan resource yang lebih banyak. Yang lebih banyak akan berarti ada kemungkinan untuk merusak yang lebih banyak gitu, lebih masif gitu. Sementara kalau kita misalnya memfokuskan pada misalnya percepatan electric vehicle untuk misalnya transportasi umum misalnya, itu akan lebih efisien mungkin daripada kita mendorong untuk pemilikan kendaraan pribadi gitu, electric vehicle gitu. Lalu apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan oleh hukum gitu? Sebenarnya agak luas banget, cuman hal yang paling penting dan menurut aku belum ada di hukum Indonesia gitu terkait dengan electric vehicle ini, atau misalnya terkait dengan manufaktur atau penambangan nikel, itu adalah mekanisme traceability yang jelas gitu. Mungkin kalau di sektor hutan itu UDR udah mulai mengembangkan gitu, gimana
komoditi-komoditi yang diekspor ke Eropa itu harus melewati berlapis-lapis sistem due diligence lah sebelum akhirnya dia eligible gitu untuk masuk ke pasar Uni Eropa. Nah, itu kayaknya belum tercapture secara baik gitu dalam industri nikel gitu. Sementara industri nikel kan sekarang lagi boom. Dan menurut catatan dari kalau nggak salah dari IASR itu seiring setelah diterbitkannya Perpres EV itu emisi gas rumah kaca untuk yang dihasilkan oleh manufaktur nikel di daerah Maluku, Sulawesi dan sebagainya macam itu booming gitu, meledak gitu. Akhirnya menyebabkan nggak cuma resiko pemanasan global, tapi juga ada permasalahan lain gitu kayak pencemaran air, pencemaran udara karena ada gas-gas sulfur yang terbuang ke udara, pembakaran merkuri dan sebagainya macam, hingga pencemaran laut gitu. Ada fishing resource depletion gitu, di mana nelayan-nelayan udah banyak ganti pekerjaan gitu. Nah, artinya balik lagi kayak tadi gitu, gimana kita bisa mengontrol sebenarnya pemanfaatan atau misalnya percepatan EV ini kalau bisa jangan untuk kepemilikan pribadi, tapi coba untuk kita dorong kebermanfaatan public goods gitu. Dan juga terakhir mungkin apa sih peran hukum lingkungan sebenarnya? Tujuan hukum lingkungan adalah mungkin satu yang paling gampang kita tangkap adalah untuk menjalankan misalnya pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 1945 gitu terkait hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Apa sih hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat? Ada dua yang harus dicapai oleh negara gitu. Pertama, hak-hak yang bersifat substansial, kayak misalnya air yang bersih, udara yang sehat, tanah yang subur, dan sebagainya macam. Artinya ada certain condition of suatu media, entah itu tanah, air, udara dan sebagainya macam, itu yang harus dijaga gitu, sehingga tidak boleh surplus melewati baku mutu atau daya dukung daya tampung oleh hukum gitu. Dan ketika itu disurplus, maka di situ peran hukum untuk enforcing gitu. Dan yang kedua yang sering mungkin dilewatkan oleh orang-orang dari keadilan lingkungan ini adalah pemenuhan hak yang bersifat prosedural gitu. Misalnya hak atas informasi, yang kedua hak atas partisipasi, dan yang ketiga itu access to justice gitu, hak untuk menuntut keadilan gitu. Mungkin selama ini orang melihat hak atas lingkungan hidup tuh kita dapat lingkungan hidup yang baik dan sehat gitu. Orang nggak menyadari bahwa hak kita untuk mendapatkan informasi, misalnya kayak tadi misalnya kita juga berhak tahu gitu apa aja yang udah dilakukan misalnya produsen nikel atau produsen electric vehicle ini gitu terhadap misalnya kawasan lingkungannya gitu, atau gimana sih traceability-nya, itu menjadi hak kita gitu untuk menanyakan bagaimana sih itu di-regulate gitu, atau bagaimana itu harusnya di-disclose ke publik gitu. Itu hak atas informasi. Yang kedua, hak untuk partisipasi gitu. Banyak pembukaan atau ekspansi tambang-tambang nikel atau misalnya produsen-produsen smelter-smelter itu yang misalnya mengokupai lahan masyarakat sekitar dan sebagainya macam, dan itu dilakukan tanpa FDIC gitu, tanpa melibatkan masyarakat gitu. Banyak ya udah sepihak gitu aja gitu, langsung diambil dengan misalnya dalih PSN atau dalih kepentingan umum tadi ya gitu. Jadi masyarakat yang menolak, kamu berarti nggak berpihak kepentingan umum dong ya di gaslight semacam itu, dan akhirnya menimbulkan kriminalisasi gitu dan sebagainya macam. Itu yang ramai terjadi, tren-tren yang banyak dilihat dalam pembukaan lahan untuk PSN gitu, dan banyak diantara PSN itu ya nikel gitu, kawasan industri nikel gitu. Dan yang terakhir, access to justice, gimana masyarakat itu yang misalnya udah terdampak atau misalnya udah di-violate haknya itu bisa mendapatkan akses untuk misalnya mencapai pengadilan gitu, untuk mendapatkan hak-haknya kembali gitu. Nah, itu harusnya negara memfasilitasi di situ gitu. Bukan berarti selama ini mungkin banyak kasus-kasus di mana malah negara yang menghalang-halangi masyarakat untuk misalnya protes langsung ke perusahaan misalnya yang mencemari daerahnya dan sebagainya macam. Jadi ya itu pentingnya hukum lingkungan. Hukum di Indonesia itu setidaknya ya untuk mencapai lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak hanya yang berkaitan dengan substansial, tapi hal-hal prosedural itu juga perlu dijaga dan
diberlakukan lah untuk mencapai environmental justice. Ini itu sih. Baik, berarti memang peran hukum lingkungan itu sangat krusial untuk memastikan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat oleh negara ya Bang. Oke, atas jawaban Bang Oza tersebut Bang, saya ingin bertanya lebih lanjut. Mungkin dari awal perbincangan telah kita bahas ya Bang dan Pak mengenai bahwa mobil listrik ini sangat sekali berkegantungan terhadap nikel sebagai bahan bakunya, yang mana itu juga melanggengkan proses tambang yang dan juga akan baik sekali masyarakat yang terdampak atas hal itu. Nah, sektor pertambangan ini kan memang tidak lepas dari isu konflik agraria dan juga potensi pelanggaran HAM di wilayah sekitar tambang. Nah, mungkin menurut Bang Oza, berarti apakah industri kendaraan listrik di Indonesia justru membawa masalah baru Bang bagi masyarakat, serta apakah regulasi di Indonesia telah cukup untuk melindungi masyarakat dan lingkungan yang terdampak? Oke, ini sebenarnya lihatnya case by case, kita nggak bisa mukul rata juga ya, tapi memang banyak ditemui perusahaan-perusahaan kawasan industri nikel dan sebagainya macam itu banyak catatan dari mungkin NGO atau lembaga riset lainnya terjadi land theft gitu istilahnya, itu artinya perampasan lahan gitu, di mana tiba-tiba daerah ini udah dikapling sama perusahaan A, masyarakat yang di sini harus pindah, dan nggak cuma land theft aja gitu, tapi ada misalnya land displacement gitu. Dia nggak ngambil langsung lahan ini, tapi karena pertambangan dia itu memengaruhi kualitas lingkungan di daerah ini, sehingga masyarakat yang sebelumnya tinggal sini itu harus minggat dari situ gitu. Dan itu banyak terjadi mungkin di kawasan Maluku dan Sulawesi dan sebagainya macam. Nah, itu yang belum bisa di-capture oleh negara gitu. Dan selama ini mungkin saya udah singgung juga tadi, land grabbing, land theft itu jadi lebih gampang dilakukan, apalagi melalui tangan negara gitu, karena ada Omnibus Law misalnya gitu, di mana ada peraturan tentang bank tanah gitu, di mana negara ya dengan dengan gampangnya mungkin mencaplok kawasan-kawasan tanah yang mungkin statusnya belum jelas secara hukum, tapi padahal kalau kita lihat in reality itu ada masyarakat yang berdiam di situ dan udah beranak pinak, berketurunan dari kapan tahun gitu, udah ada di situ gitu. Dan itu mungkin segampang itu untuk dikapling dan dijadikan PSN. Dan juga untuk misalnya ketika terjadi ekspansi untuk PSN, itu kadang ganti rugi yang diberikan ke masyarakat itu nggak proporsional gitu, dan masyarakat ya dipaksa untuk meminta ganti rugi misalnya gitu, dengan intimidasi dan sebagainya macam gitu, dan sebagainya macam. Itu yang mungkin saat ini melanggengkan mungkin potensi-potensi konflik agraria itu terjadi gitu di kawasan-kawasan misal pembangkit listrik atau kawasan-kawasan pertambangan atau manufaktur nikel gitu. Nah, sebenarnya ini yang penting untuk dijadikan concern gitu, industri-industri nikel gitu, di mana mereka harusnya comply gitu dengan cara-cara mereka pendekatan ke masyarakat, bagaimana cara mereka membangun komunikasi dengan warga sekitar gitu dan sebagainya macam. Itu yang harusnya diperhatikan. Dan juga yang menjadi penting adalah sebenarnya sistem traceability itu perlu ada menurut aku. Jadi orang-orang yang mau mengekspor atau orang-orang yang mau berinvest di sesuatu itu berhak melihat track record dari perusahaan pertambangan baik upstream ataupun downstreamnya, itu seperti apa sih, sehingga memengaruhi keputusan dia lah apakah mau invest di situ. Karena beberapa orang, atau mungkin lagi trennya sekarang ya, orang kan berinvest karena wah ini industri hijau, nambah nih portofolio hijau gua gitu, melalui ya sustainability report dan sebagainya macam gitu. Tapi itu menurut aku harus dilingkan gitu dengan mekanisme traceability yang ada gitu, karena selama ini sepertinya belum berjalan dengan baik ya, untuk pelacakan apa aja sih yang udah dilakukan produsen ini, apa aja sih yang udah dilakukan ini terhadap masyarakat, bagaimana pengelolaan limbahnya, bagaimana bagaimana proses reklamasinya, pasca tambangnya bagaimana, itu belum ada gitu. Jadi cukup kompleks sebenarnya terkait regulasi nikel di Indonesia. Tapi ya menurut aku bisa lah kalau step by step itu comply dan sistematik gitu, artinya dari pembentukan hukumnya sampai pelaksanaannya sampai behavioral dari masyarakatnya itu bisa transisi gitu menuju yang lebih baik gitu sih. Baik, berarti memang salah satu urgensi yang harus ditingkatkan saat ini khususnya di sektor pertambangan adalah transparansi dalam bidang pelacakan ya Bang. Iya. Kalau boleh lebih saya simpulkan. Baik, apabila saya boleh beralih ke Pak Ashraf, Pak.
Nah, kalau menurut Pak Ashraf sendiri, bagaimana realita konflik yang terjadi di masyarakat akibat pertambangan nikel ini, Pak? Mungkin Trans Asia sempat mengeluarkan juga laporan mengenai pengelolaan limbah industri nikel yang berlebih di IMEP ya, Pak. Nah, mungkin dari Pak Ashraf bisa dijelaskan, Pak? Realitanya gimana? Realitanya itu tadi, transformasi Indonesia ini nggak rapi, gitu yang pertama ya. Kita belum selesai di cara mudahnya ya, bahasa mudahnya, kita belum selesai mensejahterakan petani nelayan, gitu ya. Kita udah loncat ke industri, gitu ya. Industrinya bukan industri pertanian lagi gitu. Sehingga ceritanya itu ada banyak dan masih akan ada banyak masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam yang mengolahnya untuk pertanian, nelayan dan lain-lain itu dipaksa pindah. Dipaksa itu banyak. Tadi misalnya digusur gitu, atau kemudian kalau misalnya dekat daerah industri kena pencemaran terus sampai akhirnya harusnya pindah gitu. Pindah karena banyak tuh. Misalnya karena tanaman cengkehnya, tanaman palanya, tanaman metenya yang mahal sebenarnya. Gitu ya, jadi nggak produktif, jadi kehilangan penghidupan dan akhirnya oke deh kalau gitu saya beralih, entah itu berdagang, serabutan, jadi pekerja konstruksi, jadi buruh salah satunya, atau banter-banter jadi petugas keamanan biasanya. Ya, karena biasanya mereka mendatangkan dari luar. Realitanya begitu, tapi kan ada yang belum beres. Ini salah satunya. Terus kita mau misalnya menatap lagi reindustrialisasi setelah kita manufakturnya turun gitu ya, deindustrialisasi. Mau menatap itu, tapi itu dia tadi ada yang belum selesai. Land reformnya belum beres. Konflik akan ada banyak maksudnya tuh. Berarti kan sebenarnya akan sangat erat tuh kesuksesan dari industrialisasi dengan agrarian reform, land reform yang benar-benar ya maksudnya. Jadi kalau itu enggak diselesaikan, konfliknya akan ada banyak terus. Karena ya tadi tuh ada banyak. Misalnya di Maluku nih lagi teman-teman Trans Asia ikut juga gitu menjadi pendamping di sana lah ya, di sebuah pertambangan yang mencaplok wilayah masyarakat adat yang udah ratusan tahun di situ pakai undang-undang apa UPA gitu, udah digarap sama mereka, udah jadi milik mereka, cuma kan masalahnya nggak disertifikatin aja karena bukan itu apa bahasanya bukan itu gitu, bukan. Tapi kan itu harusnya diakui dulu tuh. Jadi ada banyak kasus seperti itu. Berkonflik lah jadinya, yang satu punya klaim, yang satu merasa punya klaim karena dikasih oleh pemerintah IUP misalnya. Tapi ya nanti kita lihat keberpihakannya kemana gitu. Tapi itu dia, kalau itu tidak diselesaikan, agrarian reform khususnya land reform, ya konflik terus aja yang terus akan kita tatap. Dan kemudian itu tadi pondasi yang nggak bagus, transformasi nggak bagus tuh pondasinya nggak bagus. Pangan gitu, pangan nggak beres, petaninya nggak sejahtera, nelayan nggak sejahtera dulu gitu, dipaksa pindah. Banyak ceritanya itu lintas generasi dampaknya. Jadi problemnya itu, dan realitanya akhirnya itu gitu. Bahwa misalnya realita yang lain misalnya berkaitan sama tadi pencemaran gitu, atau limbah lah ya, kan kita ingat tuh turunan-turunan omnibus selain PSN gitu ya. Kan misalnya limbah batu bara, limbah nikel, entah limbah apa lagi nanti gitu, itu bukan B3 lagi, bukan bahan berbahaya beracun, dianggapnya seperti itu. Oleh karena itu ya jadinya ada yang dipakai buat reklamasi, buangnya jadi semakin sembarangan dan lain-lain lah, yang dampaknya panjang. Pencemaran tuh, pencemaran itu dampaknya kesehatan iya, tapi yang lintas generasi yang panjang ini yang bahaya tuh. Kan ada temuan di IWIP di Weda yang kemarin Nexus 3 menemukan udah ada di rambut, udah ada di kuku, udah ada di darah arsenik. Kita jadi inget ini ya, Munir ya kalau arsenik itu. Maksudnya itu barang bahaya gitu. Terus merkuri, timbal gitu sudah masuk ke tubuh. Dan banyak dari logam-logam itu, bahan berbahaya itu yang sebenarnya bisa turun ke anak lewat air susu ibu. Jadi maksudnya kita lagi bermain-main di sesuatu yang dampaknya panjang nih, dampaknya panjang, dan penyakitnya banyak gitu. Jadi pencemaran pun masih trouble lah, masih wah,
kita bayangin zaman kapan gitu, nggak rapi-rapi gitu. Jadi dikasih terlalu banyak, kan gini Mas, pencemaran itu sama lah ya, dikasih izin untuk mencemari gitu. Saya udah dapat izin untuk membuang, berarti kan sebenarnya pemerintah tahu ini akan merusak tapi kita kasih izin gitu dengan batas-batas tertentu. Problemnya batasnya semana gitu, kan itu nanti tuh perjuangan di situ. Kita mau semakin mengetatkan kan, kita mau menginternalisasi apa-apa yang nggak dihitung, dan oleh karena itu tidak dikompensasi gitu. Orang sakit ya, kalau punya BPJS tanggung negara gitu pun ribet pakai BPJS misalnya gitu, tapi kalau enggak yang menanggung dia tuh, atau yang menanggung masyarakat yang ikut iuran BPJS gitu kan sebenarnya. Jadi realitanya standarnya begitu lemah. Tandanya apa? Tandanya ya, penandanya waktu itu omnibus itu menurunkan standar pelindungan lingkungan, menurunkan standar pelindungan buruh, itu cerita omnibus. Dan oleh karena itu kenapa tetaplah cabut itu barang karena nggak menghasilkan apa-apa, sampai sekarang, tidak menciptakan lapangan kerja juga gitu. Kalaupun ada yang tercipta tidak berkualitas. Jadi realitanya adalah apa ya? Secara lingkungan merusak, secara sosial tidak membangun gitu, malah merusak juga secara ekonomi. Celakanya gitu, celakanya pun tidak untuk benefit orang-orang di sana, kan itu celakanya tuh. Realitanya masih begitu. Salah satunya tadi kalau menurut saya karena ada banyak problem mendasar yang tidak diselesaikan dari awal. Industrialisasi akan sulit berhasil kalau itu nggak diselesaikan tuh. Ada banyak jurnalnya, silakan dibaca sama teman-teman, bahwa land reform, agrarian reform itu sangat determinan terhadap kesuksesan industri. Siapa? Korea tuh, lihat tuh, Korea Selatan. Diberesin dulu sama mereka itunya, gitu. Jadi transformasi kita tidak rapi, loncat-loncat, gitu ya. Jadinya akan banyak problem, akan ada banyak problem. Dan kita berusaha bersama-sama sekarang jadinya merapikan satu persatu. Akan lebih membantu kalau punya pemerintahan yang cerdas sebenarnya gitu. Tapi bagaimana punya pemerintahan yang cerdas atau harapannya bisa dicerdaskan? Partisipasi publiknya harus dibuka, harus bisa dikasih tahu, maksudnya harus bisa dikasih tahu kawan-kawan mahasiswa, harus bisa dikasih tahu sama masyarakat. Tadi informasi jadi penting tuh, karena itu akan men-trigger partisipasi gitu. Dan kalau ada partisipasi, jangan ditambahin gas air mata gitu ya, atau jangan dikerasin, kan di situ pentingnya tuh, karena sangat penting nih. Transformasinya nggak rapi, terus kemudian kita akan sangat rely sama pemerintah yang harusnya cerdas gitu. Tapi kalau itu terlalu wishful thinking gitu ya, bagaimana dia bisa dicerdaskan? Oleh karena itu partisipasi publiknya harus dibuka, harus bisa dikasih tahu, harus bisa dikasih saran, harus bisa dikasih, pokoknya interaksinya harus diseringin tuh. Oleh karena itu, dan kalau ada interaksi jangan dikerasin, kan begitu tuh, atau malah dikriminalisasi, ditahan dan lain-lain, kan harusnya begitu tuh. Jadi realitanya ya begitu, realita dari penguasaan sedikit orang lah. Ini saya mau berbagi juga sama teman-teman nih, kan bagaimana mineral kita distrukturkan setelah tadi ya, industri hilirisasi ini. Sangat berbahaya bagaimana dia distrukturkan. Misalnya begini, kan ada apa waktu itu kita ingat tuh instrumennya pelarangan ekspor satu tuh, berat mentah, which is good aja gitu. Kenapa tidak gitu, walaupun ada cara lain lah ya, supaya pada invest di smelter kan gitu tuh, mau beralih tuh, nggak cuma mentah aja tapi diolah di kita juga dong gitu. Oke, berat. Tapi kemudian kita lihat konfigurasinya seperti apa. Dia mendekati ya oligopoli, masih sedikit pemain gitu. Atau dalam konteks dari mana investasi berasal, hampir monopoli bahkan di smelternya. Tambang, para penambang itu nggak punya outlet kan, akhirnya harus jual ke sini, berarti pasti karena nggak ada daya tawar murah harganya, gitu ya. Kecuali yang coba-coba ekspor ilegal lah gitu kan. Terus kemudian smelternya sedikit pemain, dia akan dictate harga. Tapi lebih celakanya lagi, pembelinya hampir tunggal juga, monopsoni itu namanya.
Jadi oligopoli versus monopsoni. Berarti akan didiktet sama pembeli yang sedikit ini juga kan harganya murah. Lucunya sudah murah begitu, dikasih banyak allowance. Nah jadi apa cara dia distrukturkan itu? Strukturnya mendorong ekspansi jadi satu gitu ya. Jadi terus expand karena kapasitasnya sekarang makin gede dan mendorong ekspansi. Tapi kenapa mendorong ekspansi itu? Karena murah. Kamu jual murah itu barang, itu kacaunya tuh. Kenapa kamu strukturkan begitu? Kenapa kamu izinkan dia secara natural jadi expand gitu? Jadi haus lahan. Nah, jadi caranya udah ngaco dari awal. Dia distrukturkannya bikin kita sulit gitu. Bikin kita semua sulit jadinya. Ya perjanjiannya bahkan tax holiday itu sampai 10-20 tahun, buset lama banget gitu kan. Apa gitu. Dari dulu itu, Mas, smelting itu kalau sederhananya udah banyak yang bikin keris di Indonesia itu. Smelting itu teknologi sederhana. Itu kegagalannya di situ. Jadi kita menjual murah banget sumber daya kita yang harus kita tanya buat apa sih? Kenapa? Kan kita jadi nebak-nebak kalau masih punya prasangka baik kan. Apa biar dapat teknologi yang lain atau biar invest manufaktur di sini? Kan pertanyaannya kemudian mana? Tapi itu jadi realitanya ditopang dengan banyak fakta itu. Salah satunya bagaimana dia distrukturkan tuh ngaco. Bukan oleh negara lagi. Oke, misalnya BUMN gitu. Enggak juga gitu. Gitu, kita mengizinkan satu pihak tidak peduli dari mananya ya ini ya untuk ngambil secara murah. Itu kecelakaannya di situ. Sampai benefitnya sulit kita dapat. Gitu. Baik, berarti memang salah satu permasalahan besar saat di Indonesia saat ini adalah kesuksesan industrialisasi yang tidak dibarengi dengan agrarian reform ya. Enggak sukses, Mas. Belum sukses. Belum sukses kita. Yes, sebab ia merusak secara ekonomi dan juga dampak yang dihasilkan pun juga berjangka panjang baik bagi lingkungan dan kesehatan. Makanya juga perlu dibuka partisipasi publik yang luas terlebih bagi masyarakat terdampak. Apa coba indikator industrialisasi kita belum sukses? Indikator industrialisasi kita belum sukses, Bang, karena juga kesuksesan ekonomi yang nggak ada, juga hak masyarakat yang terdampaknya juga terpinggirkan, Bang. Jadi tidak ada salah satu aspek yang dapat dibanggakan lah. Banyak yang kepaksa jadi Gojek. Itu servis gitu. Tanpa perlindungan sosial. Banyak banget orang di situ. Termasuk scholars banyak. Kan kegagalan negara untuk memberikan pekerjaan yang layak. Sampai akhirnya harus di jalan panjang banget seharian, kehujanan, kena polusi dan lain-lain. Itu salah satu indikator itu. Baik, terima kasih Pak Ashraf dan juga Bang Oza atas jawabannya. Telah baik sekali diskusi yang kita lakukan mengenai mobil listrik, electric vehicle dan transisi energi dalam beberapa waktu ke belakang, Bang dan Pak. Dan untuk itu pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada Mimbar Merdeka episode keempat kali ini. Maka dari itu saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kita. Saat ini, kebijakan yang dibuat belum efektif dan makin melanggengkan eksploitasi dari sumber daya di Indonesia. Perkembangan EV saat ini masih terlalu berorientasi pada kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan umum. EV yang dikatakan sebagai solusi masih memiliki banyak kontradiksi di dalamnya. Transformasi yang dilakukan belum berjalan secara efektif. Transformasi yang dilakukan justru mendatangkan banyak masalah sampai saat ini. Akan lebih baik apabila kita melakukan transformasi secara cerdas agar solusi yang dihasilkan pun menjadi solusi yang cerdas. Maka dari itu, diperlukan kontrol yang baik terhadap kebijakan mengenai EV di Indonesia. Dengan begitu, maka telah sampailah kita pada penghujung diskusi dalam Mimbar Merdeka episode 4 edisi spesial Hari Energi Sedunia. Pak Ashraf dan Bang Oza, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya dalam menghadiri dan juga memberikan wawasan baru bagi kami dan para pendengar Mimbar Merdeka. Terlebih mengenai isu kendaraan listrik yang tidak menggunakan bahan dasar ramah lingkungan. Saya harap semua informasi dan pengetahuan yang telah disampaikan dalam episode ini dapat membuka perspektif kita dalam memperjuangkan keadilan lingkungan di Indonesia. Terima kasih baik sekali Pak Ashraf dan Bang Oza dan para pendengar yang telah mendengarkan episode ini dengan seksama. Saya Bintang Syefa Cahyadi sebagai moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Mimbar Merdeka selanjutnya. Selamat Hari Energi.